Mat, silakan duduk. Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, seluruh majelis dan jemaat HKBP Pagar Batu, Resort CBD menyampaikan selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 565 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab itu kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Dipersilakan duduk.
Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 174 ayat 4. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan, yaitu kita pertama sampai kita 4. Kita pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Kita yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Kita keempat, ingat dan kuduslah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 686 ayat 1 sampai ayat 2.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterpakan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau, kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 569 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu Tawarik pasal 16 ayat 28 sampai ayat 36. Kita membaca secara bergantian. Kepada Tuhan hal suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi, sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan dikumpulkanlah dan dilepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin, pujilah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memelihara. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 228 ayat 1 sampai ayat 2.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengar lagu pujian gabungan KBP Pagar Batu. Tuhan Yesus dogonangi yang gurih, hala Kristen do ratingi, dewata parpolahi, nasarating nasam dohot batangi,
Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 28 ayat 1. Sambil di sini kita mengumpulkan persembahan kita, persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat yang terkasih dan semua sahabat Nusantara TV. Firman Tuhan dalam minggu kita hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua yang dimulai dari ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka.
Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, kita masuk di dalam minggu kita hari ini dengan nama Minggu Jubilate. Jubilate yang artinya bersorak-soraklah kepada Allah, hai seluruh bumi. Ini adalah seruan atau ajakan yang disampaikan bahwa mengikut Yesus yang menjadi keputusan kita harus bersorak-sorai, kita harus berbahagia, kita harus bersukacita. Dan tentunya tidak ada satu orang pun yang terpanggil menjadi pengikut Kristus yang tidak mengalami penderitaan, yang tidak mengalami persoalan, yang tidak pernah menghadapi tantangan di dalam perjalanan hidupnya. Itu sebabnya Minggu Jubilate pada hari ini tidak terpisah dengan peristiwa yang baru saja kita rayakan bersama, yaitu Paskah, kebangkitan Yesus Sang Juru Selamat. Inilah yang menandakan bahwa ternyata benar Yesus mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa Paskah, kebangkitan Yesus adalah sumber sukacita yang luar biasa dalam perjalanan hidup pelayanan orang Kristen. Mengapa dikatakan demikian? Andai kata Yesus tidak bangkit dari kematian, maka tidak akan mungkin gereja berkembang. Maka tidak akan mungkin orang percaya semakin bertambah. Dan tidak akan mungkin juga ketika kita menghadapi persoalan, ada satu penghayatan yang selalu kita tanamkan dalam hidup kita dengan ucapan, Tuhan tahu apa yang terbaik di dalam hidup kita. Yesus bangkit mengalahkan kematian adalah berita sukacita yang membuat setiap orang-orang yang percaya selalu dengan hati bersukacita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setiap tahun kita merayakan Paskah. Setiap tahun kita merayakan kelahirannya. Setiap tahun kita merayakan kematiannya. Semuanya itu mengingatkan setiap orang percaya bahwasannya hanya Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan kita. Kalaupun saudara-saudari saat ini mengalami penderitaan, kalaupun saat ini mengalami tantangan atau bahkan persoalan maupun yang dinamakan apapun yang melawan atau bahkan menurunkan semangat kita untuk tetap bersekutu dengan Tuhan, yakinkanlah bahwa ternyata di dalam Tuhan akan selalu ada pertolongan. Sukacita yang luar biasa itulah yang disampaikan oleh Rasul Petrus
dalam nats kita hari ini bahwa ternyata dalam merayakan turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta, hari ke-50, mengingatkan kita kembali bahwasannya ketika Yesus naik ke surga, kemudian di hari Pentakosta dicurahkannya Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya dan bisa berbahasa lain, berbahasa roh. Sehingga ada dari antara mereka yang hadir pada saat itu mengatakan semua murid-murid bahkan rasul yang hadir pada saat itu sedang dalam keadaan mabuk. Nah, disitulah karena ada kebingungan dan keheranan mereka, berdirilah Rasul Petrus berkhotbah menyampaikan kepada mereka bahwa apa yang terjadi pada saat itu adalah atas tuntunan Tuhan semata. Roh Kudus itu juga adalah Tuhan yang kita sembah. Oleh karena itu, iman kepada Kristus bangkit dari setiap tanda-tanda mujizat yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Mari kita review atau kembali flashback tentang perjalanan iman kita, apa-apa saja mujizat yang sudah kita terima dari Tuhan. Sudah berapa banyak berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Dan sudah berapa kali Tuhan menyelamatkan dan melepaskan kita dari belenggu-belenggu penderitaan dunia ini. Alasannya, Yesus bangkit mengalahkan kematian. Karena kematian bukanlah ujung dari segalanya. Bukanlah akhir dari perjalanan hidup kekristenan kita. Karena tujuan utama dari kekristenan kita adalah kita harus sampai ke tempat yang sudah disediakan oleh Bapa bagi setiap orang yang percaya. Amin. Yang berikut yang mau disampaikan dalam khotbah kita ini adalah karena iman kita harus tetap dipupuk, berarti perbuatan yang harus kita kerjakan saat ini adalah bertobat, berubah, diperbaharui. Karena Petrus menyampaikan khotbahnya, memanggil setiap orang yang mendengar khotbah itu untuk menyadari bahwa dosa-dosa yang telah dilakukan oleh manusia dan kemudian digantungkan di kayu salib yang notabene-nya Yesus sendirilah yang tergantung di kayu salib untuk menebus setiap kesalahan yang manusia kerjakan. Ini juga menyangkut kepada apa yang disebut pengampunan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita merenungkan. Bukan di situ manusia melakukan kesalahan, melakukan dosa, kemudian Tuhan menghakiminya. Bukan. Tetapi ada waktunya Tuhan berikan kesempatan kepada manusia yang melakukan kesalahan itu untuk merubah hidupnya lebih baik lagi. Maka pengampunan yang dikerjakan oleh Tuhan, itulah sebenarnya yang harus kita sambut dengan kata bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Maka saudara-saudari, sukacita yang luar biasa, hidup yang luar biasa di dalam Kristus harus membangkitkan iman kita lewat perbuatan berubah untuk lebih baik lagi. Ini akan menjadi sebuah jaminan kehidupan dan sukacita yang melimpah bagi setiap orang yang percaya. Keselamatan itu bukan hanya milikku saja. Keselamatan itu bukan hanya milik dari kita yang datang ke gereja saat ini saja. Tetapi keselamatan itu adalah semua orang yang percaya kepada Yesus yang mampu memberikan pengampunan. Yang terakhir,
yang mau disampaikan dalam nats hari ini adalah khotbah ini menonjolkan peran dan tugas Roh Kudus yang memampukan hambanya, yaitu Rasul Petrus, bersaksi dengan berani mengenai kebenaran Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita semua terpanggil menjadi pemberita firman Tuhan. Kita semua terpanggil untuk menjadi saksi dari Yesus atas kebangkitannya dan kemenangannya melawan kematian. Maka jangan takut, jangan ragu-ragu. Sampaikan dengan tegas apa yang mau Tuhan sampaikan kepada bangsanya. Sampaikan dengan tegas kepada setiap orang-orang yang mendengar khotbah, bahwa khotbah itu bukan hanya sekedar persoalan pelayanan mimbar, tetapi bagaimana setiap pendengarnya melakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah gerejanya selalu diberikan kepercayaan untuk bisa mengembalakan setiap umat yang telah diberikan kepada rasul-rasulnya. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita pulang dari gereja ini melalui ibadah minggu ini. Jadilah rasul-rasul yang baru di tengah-tengah kehidupan yang bisa kita katakan tantangan sering kita hadapi. Tetapi percayalah, rencana Tuhan jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersuka cita berkumpul di rumah-Mu ini, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman kebenaran-Mu yang mengajak semua bangsa-Mu yang mendengarkan firman-Mu lewat rasul-rasul-Mu untuk selalu memenangkan imannya. Ajarilah semua jemaat-Mu ini Tuhan untuk selalu memperbaharui hidupnya, merubah hidupnya lebih baik lagi ke depan. Karena itulah buah dari firman yang telah kami dengarkan, pertobatan yang telah Engkau berikan kepada setiap orang yang percaya. Itulah yang membuat kami bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta memberikan persembahan kami yang terbaik ke hadirat-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga membawakan dalam doa kami seluruh rangkaian kegiatan kami, perjalanan hidup kami, sukacita ataupun duka, semua bentuk kebahagiaan yang kami jumpai, termasuk tantangan-tantangan yang kami hadapi. Biarlah hanya Engkau Tuhan yang menguatkan kami. Engkaulah yang menjadi tempat sandaran kami, supaya ke depan kami tidak jatuh ke dalam keputusasaan, tetapi kami selalu percaya bahwa pertolongan-Mu lah yang terbaik di dalam hidup kami ini. Kami juga berdoa untuk seluruh pekerjaan tangan kami Tuhan. Engkau berkati. Dan apapun yang kami kerjakan, jika menurut-Mu itu baik bagi-Mu Tuhan, biarlah juga kami bisa memetik apa yang kami kerjakan itu di hari-hari yang akan datang, untuk bisa kami penuhi di tengah-tengah rumah tangga kami. Setiap program-program yang kami kerjakan di gereja kami masing-masing, kiranya itu semakin menguatkan dan menumbuh kembangkan iman kami untuk tetap terpanggil menjadi pengikut-Mu. Terimalah doa kami ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 435 ayat 1
sambil mengumpulkan persembahan kita, persembahan yang kedua. Sukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku. Inilah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Ajariku berbahagia bersyukur. Inilah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Aku dirangkul kasih-Nya, aku bahagia selamanya. Kalungku dari pandangnya, pun suaraku didengar. Inilah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Ajariku berbahagia bersyukur. Inilah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam dari kami Jemaat HKBP Pagar Batu untuk semua sahabat Nusantara TV Online. Gereja HKBP Pagar Batu berada di Desa Pagar Batu, Kecamatan Kabicaran, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Jumlah jemaat HKBP Pagar Batu saat ini ada 14 kakak. Dengan jadwal ibadah, sekolah minggu masuk jam 8 WIB dan minggu umum masuk jam 10 WIB. Dulu gereja ini adalah bekas bangunan sekolah yang diberdirikan oleh guru jending. Karena kondisi gereja yang tidak layak lagi, di tahun 2016 dengan kesatuan hati seluruh jemaat dibangunlah gereja yang baru dengan merubuhkan gedung yang lama. Dana yang terbataslah yang menghambat kelanjutan pembangunan gereja ini, padahal jumlah jemaat hanya 14 kakak. Oleh karena itu kami mewakili majelis dan seluruh jemaat HKBP Pagar Batu memohon kerjasama dari semua sahabat Nusantara TV dan para anak rantau, kiranya berkenan membuka hati membantu jemaat dalam proses pembangunan palas-palas gereja dan lantai gereja. Seluruh jemaat HKBP Pagar Batu mengucapkan selamat hari Minggu untuk seluruh anak rantau dan sahabat Nusantara TV. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kiranya Tuhan yang menyertai semua jemaatnya dimanapun kita berada. Tuhan menyertai. Shalom.